Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Jati Pamungkas dari Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Teknik Manufaktur 2 pada modul LAS SMAW. Untuk tujuan praktikum, yang pertama, mampu memahami prinsip dasar pengelasan SMAW. Yang kedua, mengetahui jenis elektroda dan arti kode elektroda pada las SMAW. Yang ketiga, mengetahui jenis kampuh dan posisi pengelasan pada las SMAW. Yang keempat, menyambung dua logam atau lebih dengan menggunakan las SMAW. Yang kelima, menghitung kekuatan tarik maksimal pada hasil lasan. Untuk pengertian las SMAW ini, SMAW adalah sheet metal arch welding. Jadi dalam pengertiannya, sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda dan elektroda. Energi panas pada proses pengelasan dihasilkan karena adanya lompatan ion yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Untuk prinsip kerja, las busur elektroda terlindung atau lebih dikenal dengan SMAW, merupakan pengelasan menggunakan busur nyala listrik sebagai panas pencair logam. Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda mencair dan membentuk butiran-butiran yang terbawa arus busur listrik yang terjadi. Bila digunakan arus listrik besar, maka butiran logam cair yang terbawa menjadi halus, dan sebaliknya. Bila arus kecil, maka butiran yang menjadi besar. Untuk bagian-bagian pada mesin las SMAW, yang pertama, mesin pembangkit tenaga listrik atau mesin las. Yang kedua, kabel las. Yang ketiga, elektroda. Yang keempat, pemegang elektroda. Yang kelima, tang penghubung kabel massa. Yang keenam, meja las. Yang ketujuh, alat bantu. Untuk cara pembacaan elektroda adalah bagian ujung yang berhubungan dengan benda kerja, rangkaian penghantar arus listrik sebagai sumber panas. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan misal ada elektroda dengan kode E309-16. Jadi untuk pembacaannya yaitu kita beracuan dengan E sebagai elektroda las listrik yang angka 309 itu menunjukkan kandungan spesifikasi komposisi elektroda tersebut. Dan untuk angka 1 pada elektroda menunjukkan posisi pengelasan atau berarti dapat dipakai untuk semua posisi pengelasan. Untuk logo yang 6 menunjukkan jenis selaput flux. Untuk 16, angka 16 itu menunjukkan arus yang digunakan berjenis AC atau DC. Untuk pengertian sambungan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sambungan permanen dan sambungan yang bersifat sementara. Untuk permanen mungkin contoh yang paling gampang adalah hasil dua buah logam yang dilas atau jadi kenapa disebut permanen karena sambungan tersebut tuh bisa dilepas dengan cara merusaknya. Tapi kalau misal yang sementara itu tuh bisa menggunakan seperti paku keling, paku ripet, terus menggunakan mur dan baut. Itu termasuk sambungan yang sementara.
yang bersifatnya sementara karena dia bisa dilepas tanpa merusak sambungan tersebut. Untuk posisi pengelasan yaitu ada posisi pengelasan datar, terus posisi pengelasan horizontal, posisi pengelasan vertikal, posisi pengelasan di atas kepala atau overhead. Untuk cacat pada pengelasan, yang pertama adalah undercut. Undercut adalah sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Untuk yang kedua itu cacat las porosital adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada weld metal atau logam las dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Mungkin cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.